Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Protein adalah makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein berfungsi juga memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, pada metabolisme protein, saya mengambil katabolisme dari protein. Katabolisme protein adalah pemecahan protein menjadi monomer yang dapat diserap untuk degradasi atau perakitan ulang lebih lanjut. Katabolisme protein dalam domain usus penting karena beberapa alasan. Salah satunya adalah memobilisasi asam amino esensial untuk penyerapan. Asam amino esensial tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, tetapi dibutuhkan untuk biosintesis protein vital. Jadi, satu-satunya sumber adalah pemecahan polipeptida melalui enzim pencernaan. Proses ini dimulai di lambung dan berlanjut di usus halus. Rantai protein besar dibongkar untuk akhirnya meninggalkan asam amino bebas yang dapat diserap ke dalam darah dan diangkut ke berbagai sel di seluruh tubuh untuk dipecah lebih lanjut. Kemudian mukosa lambung dan pankreas eksokrin melepaskan endopeptidase dalam bentuk zimogen untuk membelah rantai polipeptida di antara residu asam amino tertentu. Setelah dalam bentuk yang lebih kecil, eksopeptidase membuang asam amino terakhir dari ujung C atau N di peptida atau tripeptida satu persatu, membantu penyerapan di mikrofili. Sel dapat menggunakan asam amino tersebut untuk membangun proses protein vital atau sebagai substrat untuk penciptaan energi. Protein yang dibuat secara intraseluler juga dapat dimetabolisme karena alasan yang sama. Protein intraseluler yang salah lipat atau tidak lagi berfungsi di dalam sel juga mengalami katabolisme protein intraseluler di lisosom dengan bantuan pembentukan ubikuitin dan proteasom. Misalkan sel berada dalam keadaan energi rendah, dalam hal itu asam amino bebas dari dalam sitosol selanjutnya didegradasi untuk menghasilkan zat antara siklus asam sitrat dan disalurkan ke sana untuk menghasilkan ATP. Permasalahan yang saya ambil ialah protein metabolism in insulin dependent diabetes mellitus. Pasien dengan diabetes yang bergantung pada insulin berada dalam kondisi katabolik tanpa penggantian insulin. Mekanisme efek antikatabolik insulin telah diteliti dalam studi kinetik pelacak seluruh tubuh dan regional. Studi seluruh tubuh menunjukkan bahwa terdapat peningkatan baik dalam pemecahan protein maupun sintesis protein selama kekurangan insulin. Karena peningkatan pemecahan protein lebih besar daripada peningkatan sintesis protein, terdapat kehilangan protein bersih selama kekurangan insulin. Penggantian insulin menghambat pemecahan dan sintesis protein dalam jaringan splanchnic, tetapi hanya menghambat pemecahan protein dalam otot rangka. Karena peningkatan sintesis protein dalam jaringan splanchnic lebih besar daripada peningkatan pemecahan protein. Kekurangan insulin dapat mengakibatkan penumpukan protein bersih dalam jaringan splanchnic. Sebaliknya, di dalam otot rangka, terdapat peningkatan bersih dalam pemecahan protein selama kekurangan insulin yang mengakibatkan pelepasan asam amino bersih.